Bayangkan sebuah daratan yang terpecah belah oleh api peperangan selama lebih dari 200 tahun. Ribuan nyawa melayang setiap hari demi ambisi para raja yang saling memperebutkan kekuasaan di zaman negara-negara berperang. Namun, di tengah kekacauan ini, lahir seorang pria yang akan mengubah takdir Asia Timur selamanya. Namanya adalah Ying Zheng, seorang pria yang tidak hanya ingin menjadi raja, tetapi ingin menjadi satu-satunya penguasa di bawah kolong langit. Siapakah sebenarnya sosok yang berhasil menghentikan pertumpahan darah ini dengan tangan besi? Hari ini, kita akan mengungkap perjalanan epik dari seorang anak kecil yang terasing hingga menjadi kaisar pertama Tiongkok. Selamat datang di channel Catatan Edo, tempat di mana sejarah hidup kembali melalui narasi yang mendalam. Dalam episode kali ini, kita akan menelusuri setiap langkah Qin Shi Huang dalam upayanya mempersatukan Tiongkok pada tahun 221 sebelum Masehi. Kita akan melihat intrik politik di istana, strategi militer yang brilian, hingga reformasi radikal yang ia terapkan. Jangan lewatkan setiap detailnya, karena kisah ini penuh dengan pengkhianatan, keberanian, dan visi yang melampaui zamannya. Mari kita mulai perjalanan kita kembali ke masa 2000 tahun yang lalu. Kisah ini dimulai pada tahun 259 sebelum Masehi di wilayah musuh, yaitu negara Zhou. Ying Zheng lahir di tengah ketegangan politik yang luar biasa sebagai putra dari seorang pangeran Qin yang saat itu menjadi sandera. Kehidupan awalnya jauh dari kemewahan istana. Ia tumbuh dalam ketakutan dan penghinaan sebagai musuh di tanah orang. Pengalaman masa kecil yang pahit ini membentuk mentalitasnya menjadi sangat keras dan penuh kewaspadaan. Ia belajar sejak dini bahwa dunia adalah tempat yang kejam, di mana yang lemah akan ditindas. Lingkungan yang bermusuhan ini menanamkan benih ambisi untuk tidak pernah lagi berada di posisi yang lemah. Ayahnya, Pangeran Yiren, berhasil melarikan diri ke Qin dengan bantuan seorang pedagang kaya yang sangat ambisius bernama Lu Bue. Namun, Ying Zheng dan ibunya tertinggal di Zhou, bersembunyi untuk bertahan hidup dari kemarahan rakyat setempat. Selama bertahun-tahun, mereka hidup dalam penyamaran, menunggu kesempatan untuk kembali ke tanah air mereka. Lu Bue terus menenun rencana politik di ibu kota Qin, Xianyang, untuk memastikan Yiren naik takhta. Akhirnya, melalui manuver politik yang cerdik, jalan bagi Ying Zheng untuk pulang pun terbuka. Inilah momen yang akan menjadi titik balik dalam sejarah Tiongkok. Pada usia 13 tahun, Ying Zheng akhirnya dinobatkan sebagai Raja Qin setelah kematian mendadak ayahnya. Meskipun ia memegang gelar raja, kekuasaan sebenarnya berada di tangan wali, termasuk ibunya dan sang Perdana Menteri Lu Bue. Sebagai raja muda, ia seringkali hanya dianggap sebagai boneka oleh para menteri senior yang licik. Namun, mereka meremehkan kecerdasan dan ketajaman mata sang raja muda yang mengamati setiap gerak-gerik mereka. Di balik dinding istana yang megah, Ying Zheng mulai membangun jaringannya sendiri secara rahasia. Ia menunggu dengan sabar sampai ia cukup dewasa untuk mengambil kendali penuh atas tahtanya. Tantangan pertama bagi kekuasaannya datang dari dalam istananya sendiri, melalui skandal yang melibatkan ibunya, Ratu Zhao, dan seorang pria bernama Lao Ai. Lao Ai bukan hanya sekedar kekasih gelap, tetapi ia juga mencoba melakukan kudeta untuk menggulingkan Ying Zheng. Konflik ini menjadi ujian api pertama bagi sang raja muda untuk menunjukkan otoritasnya. Dengan tindakan yang cepat dan tanpa ampun, Ying Zheng menumpas pemberontakan tersebut dan mengeksekusi semua yang terlibat. Bahkan ibunya sendiri pun diberikan hukuman pengasingan sebagai bentuk ketegasan hukum. Kejadian ini membuktikan kepada seluruh kerajaan bahwa era Raja Boneka telah berakhir. Setelah mengamankan kekuasaan internal, Ying Zheng segera memalingkan pandangannya keluar perbatasan Qin. Ia mewarisi sebuah mesin perang yang paling ditakuti di seluruh daratan Tiongkok, berkat reformasi legalisme yang dilakukan oleh pendahulunya. Pasukan Qin dikenal karena kedisiplinannya yang brutal dan teknologi senjatanya yang lebih maju dibandingkan negara lain. Ying Zheng tahu bahwa untuk menyatukan Tiongkok, ia tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan militer semata. Ia membutuhkan strategi politik untuk memecah belah aliansi antara 6 negara saingannya. Dengan emas dan ancaman, ia mulai melemahkan musuh-musuhnya satu persatu dari dalam. Negara pertama yang menjadi sasaran empuk adalah Han pada tahun 230 sebelum Masehi. Han adalah negara yang paling lemah secara militer dan letaknya sangat strategis di pusat daratan.
Penaklukan Han dilakukan dengan sangat efisien, hampir tanpa perlawanan yang berarti karena perbedaan kekuatan yang terlalu besar. Jatuhnya Han mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh kerajaan lainnya, menyadarkan mereka bahwa Qin bukan lagi sekadar ancaman, melainkan badai yang akan menyapu semuanya. Yingzheng memerintahkan agar administrasi Han segera diintegrasikan ke dalam sistem Qin. Ini adalah bata pertama dalam fondasi kekaisaran besarnya. Target berikutnya adalah Zhao, negara tempat Yingzheng menghabiskan masa kecilnya sebagai sandara. Penaklukan Zhao tidaklah mudah, karena mereka memiliki jenderal-jenderal hebat yang mampu menahan serangan Qin selama bertahun-tahun. Namun, Yingzheng menggunakan taktik suap untuk memfitnah jenderal terbaik Zhao, Limu, sehingga Raja Zhao mengeksekusi pahlawannya sendiri. Tanpa perlindungan Limu, pertahanan Zhao runtuh dengan cepat di bawah tekanan militer Qin yang masif. Yingzheng secara pribadi mengunjungi Handan, ibu kota Zhao, untuk membalas dendam pada mereka yang pernah menghinanya saat kecil. Dendam masa lalu kini telah terbayar dengan darah. Pada tahun 225 SM, giliran negara Wei yang merasakan kemarahan Qin. Ibu kota Wei, Daliang, memiliki sistem pertahanan yang sangat kuat dan dikelilingi oleh tembok yang tebal. Alih-alih melakukan serangan langsung yang akan memakan banyak korban, Jenderal Qin Wang Ben menggunakan strategi yang cerdik. Ia mengalihkan aliran Sungai Kuning dan Sungai Honggo untuk membanjiri kota tersebut. Selama 3 bulan, warga Daliang terjebak dalam banjir hingga akhirnya tembok kota runtuh dan ribuan orang tewas. Raja Wei akhirnya menyerah, menambah daftar kemenangan berdarah dalam kampanye penyatuan Yingzheng. Namun, tantangan terbesar datang dari negara Chu di selatan, yang memiliki wilayah sangat luas dan sumber daya yang melimpah. Serangan pertama Qin ke Chu berakhir dengan kegagalan memalukan bagi jenderal muda Li Xin. Yingzheng belajar dari kesalahannya dan beralih kepada jenderal veteran Wang Jian dengan memberikan seluruh pasukan Qin yang berjumlah 600.000 orang. Wang Jian menggunakan taktik defensif yang sangat sabar, menunggu hingga pasukan Chu kelelahan dan lengah. Ketika saatnya tiba, serangan balasan Qin menghancurkan militer Chu sepenuhnya. Jatuhnya Chu menandakan bahwa tidak ada lagi kekuatan besar yang mampu menandingi dominasi Qin. Setelah Chu runtuh, negara Yan dan Qi menjadi target terakhir yang relatif mudah bagi Qin. Di Yan, sempat terjadi upaya pembunuhan terkenal terhadap Yingzheng oleh seorang pendekar bernama Jing Ke. Upaya ini gagal total, namun memberikan alasan bagi Yingzheng untuk menghancurkan Yan dengan kemarahan yang luar biasa. Terakhir, negara Qi menyerah tanpa pertempuran besar setelah melihat bahwa semua sekutu mereka telah binasa. Pada tahun 221 sebelum Masehi, setelah 10 tahun kampanye militer yang tanpa henti, seluruh Tiongkok akhirnya berada di bawah satu perintah. Yingzheng telah mencapai apa yang dianggap mustahil oleh nenek moyangnya. Dengan jatuhnya negara terakhir, Yingzheng merasa gelar raja tidak lagi cukup untuk menggambarkan pencapaiannya yang agung. Ia menciptakan gelar baru, Huangdi, yang menggabungkan konsep penguasa kuno dan dewa. Ia memproklamirkan dirinya sebagai Qin Shi Huang, yang berarti kaisar pertama dari dinasti Qin. Ia berharap bahwa dinasti yang ia dirikan akan bertahan selama 10.000 generasi. Bagi sang kaisar, ini bukan hanya tentang memenangkan perang, tetapi tentang menciptakan tatanan baru yang permanen. Ia segera membubarkan sistem feodal lama dan membagi wilayahnya menjadi prefektur dan kabupaten yang dikelola langsung oleh pusat. Langkah pertama sang kaisar untuk mengintegrasikan wilayah yang baru ditaklukkan adalah dengan standarisasi massal. Sebelum Qin, setiap negara memiliki mata uang, sistem timbangan dan ukuran yang berbeda-beda, yang sangat menghambat perdagangan. Qin Shi Huang memperkenalkan mata uang koin perunggu bulat dengan lubang kotak di tengahnya sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah. Ia juga menyeragamkan sistem berat dan ukuran panjang di seluruh kekaisaran. Reformasi ini tampak sederhana namun memiliki dampak ekonomi yang sangat revolusioner bagi kemajuan Tiongkok. Kini, pedagang dari selatan dapat dengan mudah berbisnis di utara tanpa kebingungan sistem konversi. Bukan hanya materi yang ia seragamkan, tetapi juga cara orang berkomunikasi melalui tulisan. Di masa lalu, setiap negara bagian memiliki variasi karakter Mandarin yang berbeda, sehingga sering terjadi kesalahpahaman dalam dekret resmi. Kaisar memerintahkan Li Si untuk menciptakan sistem tulisan Small Seal Script yang harus dipatuhi oleh seluruh rakyatnya. Standarisasi bahasa tulisan ini merupakan salah satu warisan terpenting Qin Shi Huang yang menyatukan identitas budaya Tiongkok hingga hari ini.
Meskipun dialek lisan tetap beragam, tulisan yang sama memungkinkan ide-ide dan hukum tersebar luas dengan akurat. Ini adalah kunci utama dalam mempertahankan birokrasi kekaisaran yang sangat luas. Untuk melindungi kekaisarannya dari ancaman suku nomaden Xiongnu di utara, Qin Shi Huang memulai proyek konstruksi terbesar dalam sejarah manusia. Ia memerintahkan penyambungan tembok-tembok pertahanan yang sudah ada menjadi satu struktur raksasa yang kita kenal sebagai tembok besar. Ratusan ribu pekerja, termasuk tentara dan narapidana, dikerahkan dalam kondisi yang sangat keras untuk membangun tembok ini. Banyak dari mereka yang tewas karena kelelahan, kelaparan, dan cuaca ekstrim yang membeku di pegunungan utara. Tembok ini bukan sekedar penghang fisik, tetapi juga simbol kekuatan dan determinasi sang kaisar untuk menjaga kesatuan daratannya. Hingga kini, tembok ini berdiri sebagai saksi bisu ambisi yang melampaui batas kemanusiaan. Qin Shi Huang memerintah dengan filosofi legalisme, yang percaya bahwa manusia pada dasarnya jahat dan hanya bisa diatur melalui hukum yang ketat dan hukuman yang berat. Tidak ada ruang untuk perbedaan pendapat atau kritik terhadap kebijakan kaisar. Hal ini mencapai puncaknya pada peristiwa kelam yang dikenal sebagai pembakaran buku dan penguburan cendekiawan. Sang kaisar memerintahkan penghancuran semua buku sejarah dan filsafat yang dianggap dapat menghasut rakyat untuk melawan otoritasnya. Ratusan cendekiawan Konfusianisme yang menentang kebijakan ini dilaporkan dihukum mati atau dikubur hidup-hidup. Bagi Qin Shi Huang, stabilitas negara jauh lebih penting daripada kebebasan berpikir. Seiring bertambahnya usia, sang kaisar menjadi sangat terobsesi dengan kematian dan mulai mencari cara untuk hidup selamanya. Ia mengirim ekspedisi besar ke Laut Timur untuk mencari pulau legendaris para dewa yang konon menyimpan ramuan keabadian. Ia juga mengonsumsi berbagai ramuan yang diberikan oleh para alkemis istana, yang ironisnya seringkali mengandung bahan berbahaya seperti merkuri. Ketakutan akan kematian ini membuatnya semakin terisolasi dan paranoid, jarang menampakkan diri di depan publik. Istananya yang megah menjadi penjara emas di mana ia terus bersembunyi dari bayang-bayang ajalnya sendiri. Namun, keajaiban yang ia cari tidak pernah benar-benar datang. Sambil mencari keabadian fisik, Qin Shi Huang juga mempersiapkan kehidupan di alam baka dengan kemegahan yang tak tertandingi. Ia memerintahkan pembangunan kompleks makam raksasa di Gunung Li yang melibatkan lebih dari 700.000 pekerja selama puluhan tahun. Di dalam makam ini, ia membangun replika kekaisarannya, lengkap dengan sungai-sungai dari merkuri cair yang mengalir dan langit-langit berhias permata. Bagian yang paling fenomenal adalah tentara terakota, ribuan patung prajurit seukuran manusia dengan detail yang unik pada setiap wajahnya. Pasukan tanah liat ini ditugaskan untuk menjaga sang kaisar di dunia roh, memastikan kekuasaannya tidak akan pernah berakhir meski ia telah tiada. Pada tahun 210 sebelum Masehi, Qin Shi Huang meninggal dunia secara mendadak dalam salah satu perjalanan inspeksinya di luar ibu kota. Kematian kaisar yang perkasa ini dirahasiakan oleh para penasehat dekatnya selama 2 bulan agar mereka bisa mengatur suksesi yang menguntungkan mereka. Jenazahnya dibawa kembali ke Xianyang dalam kereta yang ditutupi oleh ikan busuk untuk menyamarkan bau busuk tubuhnya. Ironis sekali, pria yang ingin hidup selamanya dan memerintah dunia harus berakhir dalam keheningan yang memuakkan di dalam gerobak kayu. Kematiannya menandai awal dari berakhirnya dinasti Qin yang ia harapkan akan bertahan selamanya. Setelah kematiannya, kekaisaran Qin mulai retak dengan sangat cepat di bawah pemerintahan putranya yang lemah, Qin Ershi. Hukum yang terlalu keras dan beban kerja paksa yang ekstrim telah memicu kemarahan rakyat yang selama ini terpendam. Pemberontakan petani pecah di seluruh penjuru negeri, dipimpin oleh orang-orang seperti Chen Sheng dan Wu Guang. Tidak lama kemudian, para bangsawan dari bekas 6 kerajaan juga bangkit untuk merebut kembali tanah air mereka. Hanya dalam waktu 4 tahun setelah Qin Shi Huang tiada, dinasti Qin yang perkasa akhirnya runtuh dan ibu kotanya dijarah serta dibakar. Harapan akan dinasti 10.000 generasi hancur keping-keping. Meskipun dinastinya berumur pendek, dampak dari apa yang dilakukan Qin Shi Huang tidak pernah benar-benar hilang. Ia telah meletakkan cetak biru bagi setiap dinasti Tiongkok yang menyusul setelahnya selama 2 milenium. Konsep Tiongkok sebagai satu kesatuan politik dan budaya
adalah warisan langsung darinya yang paling berharga. Bahkan nama Cina dalam banyak bahasa asing diyakini berasal dari pelafalan kata Qin. Tanpa visi dan kekejamannya, Tiongkok mungkin akan tetap terpecah-pecah seperti benua Eropa saat ini. Dialah yang memaksa sejarah untuk bergerak ke arah penyatuan, meskipun harga yang harus dibayar adalah jutaan nyawa rakyatnya. Para sejarawan selama berabad-abad memiliki pandangan yang sangat bertolak belakang mengenai sosok Qin Shi Huang. Di satu sisi, ia dipuji sebagai pahlawan yang mengakhiri perang saudara dan membangun fondasi peradaban Tiongkok yang maju. Namun di sisi lain, ia dikutuk sebagai tirani yang haus darah, pembenci ilmu pengetahuan, dan penghisap keringat rakyat. Namun, tidak ada yang bisa membantah bahwa ia adalah salah satu individu paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Karakternya yang kompleks mencerminkan dualitas antara kemajuan besar dan penderitaan yang luar biasa. Ia adalah penguasa yang mencintai ketertiban di atas segalanya, bahkan di atas nilai kemanusiaan itu sendiri. Hingga hari ini, makam utamanya di bawah Bukit Gunung Li masih belum dibuka oleh para arkeolog, karena kekhawatiran akan jebakan merkuri dan kerusakan artefak. Misteri yang menyelimuti peristirahatan terakhir sang kaisar terus memikat imajinasi orang-orang di seluruh dunia. Apa yang sebenarnya ada di dalam sana mungkin jauh lebih megah daripada yang bisa kita bayangkan melalui teks sejarah. Penemuan tentara terakota pada tahun 1974 hanyalah sebagian kecil dari rahasia besar yang ia tinggalkan di bawah tanah. Qin Shi Huang seolah masih memerintah dari kegelapan makamnya, menantang waktu untuk melupakan namanya. Keajaiban arkeologi ini terus menjadi magnet bagi jutaan turis setiap tahunnya. Kita juga harus melihat bagaimana reformasi infrastrukturnya, seperti pembangunan jaringan jalan raya nasional, menghubungkan sudut-sudut terjauh kekaisarannya. Jalan-jalan ini dirancang dengan lebar yang sama, sehingga kereta dari berbagai daerah bisa melintas tanpa hambatan, hasil lain dari standarisasi ganda roda. Hal ini memungkinkan pergerakan pasukan yang cepat dan distribusi logistik yang efisien di seluruh daratan Tiongkok. Inovasi ini adalah pendahulu dari sistem transportasi modern yang sangat vital bagi stabilitas negara yang luas. Visi strategis kaisar mencakup setiap aspek kehidupan, mulai dari apa yang orang tulis hingga bagaimana mereka bepergian. Semuanya diarahkan untuk satu tujuan tunggal, kendali pusat yang absolut. Dalam hal militer, penemuan busur silang Qin dengan mekanisme pelatuk perunggu yang presisi menunjukkan tingkat teknologi yang luar biasa. Setiap bagian dari busur ini diproduksi secara massal dengan standar yang sama, sehingga bagian yang rusak bisa langsung diganti di medan perang. Ini adalah salah satu contoh paling awal dari standarisasi manufaktur di dunia, jauh mendahului revolusi industri di barat. Kekuatan militer Qin bukan hanya soal keberanian prajuritnya, tetapi tentang keunggulan teknik dan manajemen logistik yang sangat modern pada masanya. Inilah alasan mengapa mereka mampu menaklukkan 6 negara yang secara kolektif memiliki jumlah pasukan yang jauh lebih besar. Disiplin adalah jiwa dari pasukan Qin. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kehidupan Qin Shi Huang adalah bahwa kekuatan tanpa batas seringkali membawa ketakutan tanpa batas pula. Meskipun ia menguasai seluruh dunia yang ia kenal, ia tidak pernah benar-benar merasa aman dari pengkhianatan atau kematian. Obsesinya pada kontrol total menciptakan lingkungan di mana tidak ada orang yang berani berkata jujur, yang akhirnya mempercepat keruntuhan dinastinya setelah ia tiada. Sejarah mengingatkan kita bahwa bangunan yang dibangun hanya dengan rasa takut akan runtuh begitu tangan yang memegangnya melemah. Namun, struktur administratif yang ia ciptakan ternyata jauh lebih tahan lama daripada dinasti biologisnya. Birokrasi yang ia rintis terus dijalankan oleh musuh-musuhnya yang kemudian berkuasa. Kini, ribuan tahun kemudian, Tiongkok berdiri sebagai kekuatan global yang bersatu, sebuah kenyataan yang mungkin tidak akan terjadi tanpa intervensi brutal dari dinasti Qin. Setiap karakter Mandarin yang ditulis, setiap tembok kuno yang berdiri, dan setiap konsep kesatuan nasional Tiongkok membawa jejak dari tangan dingin sang kaisar pertama. Kita mungkin tidak menyukai metodenya, namun kita tidak bisa mengabaikan hasilnya yang monumental. Qin Shi Huang tetap menjadi salah satu tokoh paling kontroversial, namun paling menarik untuk dipelajari dalam catatan sejarah manusia. Kisahnya adalah pengingat akan seberapa besar perubahan yang bisa dibuat oleh satu orang dengan kemauan baja.
Perjalanan dari seorang anak laki-laki yang terasing hingga menjadi kaisar agung adalah bukti nyata dari ambisi manusia yang tak terbatas. Yingzheng membuktikan bahwa asal-usul yang sulit bukanlah penghalang untuk mencapai puncak kekuasaan tertinggi. Namun, ia juga menjadi contoh bagi para pemimpin dunia tentang konsekuensi dari kekuasaan yang absolut dan pengabaian terhadap nilai kemanusiaan. Akhir hidupnya yang tragis di tengah tumpukan ikan busuk memberikan perspektif yang membumi tentang fananya kekuasaan dunia. Bagaimanapun juga, sejarah Qin Shi Huang akan selalu menjadi topik yang mendebarkan untuk dibahas dari generasi ke generasi. Terima kasih telah menemani kami dalam penelusuran sejarah penyatuan Tiongkok oleh Qin Shi Huang ini. Jika kalian menikmati konten sejarah mendalam seperti ini, pastikan untuk memberikan dukungan kalian. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya tentang tokoh-tokoh besar dan peristiwa yang mengubah dunia. Tulis di kolom komentar, menurut kalian, apakah Qin Shi Huang lebih pantas disebut sebagai pahlawan atau tiran? Sampai jumpa di video berikutnya dan teruslah belajar dari masa lalu untuk memahami masa depan.